Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh barang-barang yang perlu teman-teman siapkan untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha atau pemula yang mau membuka usaha warung sembako. Nah, jadi di sini saya kasih contoh itu modalnya 1 sampai dengan 2 juta. Barang-barang apa saja yang bisa dibelikan jika kita menggunakan modal 1 sampai 2 juta. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Nah, teman-teman, jadi mungkin di sini ada teman-teman kita yang masih ragu untuk memulai usaha dengan modal yang sangat minim. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi, kalau teman-teman berniat mau membuka usaha, berarti harus langsung membuka usaha. Jadi jangan pikirkan bahasa-bahasa dari luar sana, karena pada saat kita mau memulai usaha pasti ada suara-suara dari tetangga ataupun keluarga kita yang pasti memberikan ada yang hal positif dan juga ada hal yang negatif. Tapi di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman, jika teman-teman sudah ada niat atau tekad untuk mau membuka usaha, maka langsung lakukan saja. Nah, di sini teman-teman jangan berpikiran ya kalau kita membuka usaha itu modalnya harus besar. Jadi di sini saya mau sampaikan kalau misalkan modal cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, itu kita bisa langsung memulai usaha kita tanpa ragu-ragu. Nah, jadi di video kali ini sudah saya daftarkan beberapa barang yang bisa teman-teman belanjakan pada saat teman-teman mau membuka usaha warung sembako. Nah, di sini kenapa saya kasih tahu ke teman-teman kalau teman-teman itu dengan modal kecil teman-teman bisa membuka usaha warung sembako, karena usaha warung sembako itu yang pertama itu sudah pasti laris teman-teman, karena di warung sembako itu kita menyediakan semua kebutuhan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Jadi tidak mungkin barang-barang yang kita jual itu tidak laris. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah memberikan beberapa contoh barang. Mungkin itu ada kekurangan juga atau kelebihan daftar barang juga, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan di daerah tempat tinggal teman-teman. Jadi kayak misalkan di sini saya ada contohkan, jadi jumlah pembelanjaannya itu dalam jumlah renteng, ada yang dalam jumlah dos. Nah, teman-teman itu bisa sesuaikan sesuai keuangan teman-teman atau kebutuhan yang teman-teman lihat di daerah teman-teman. Nah, jadi di sini saya tidak mewajibkan kepada teman-teman harus berbelanja sesuai contoh yang saya berikan di sini. Jadi teman-teman itu bisa teman-teman tentukan sendiri sesuai dengan apa yang mau dibelanjakan oleh teman-teman. Nah, teman-teman, jadi saya tidak mau berbicara panjang lebar lagi. Di sini kita langsung lihat contoh barang-barang yang sudah saya tuliskan ya. Ada barang-barang yang saya lupa untuk masukkan, tapi teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi contohnya di sini yang tidak saya daftarkan di buku ini ada sabun mandi, ada Pepsodent, padahal itu kan termasuk barang-barang pokok yang memang wajib kita siapkan di warung kita. Tapi karena saya lupa, jadi teman-teman bisa tambahkan sendiri ya di list belanjaan teman-teman. Baik teman-teman, jadi di sini untuk modalnya yang 1 sampai 2 juta. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan daftar barang yang harus kita belanjakan. Nah, ini adalah harga real ya yang saya daftarkan di sini. Jadi di sini ada harga dos sama harga setengah dos. Nah, jadi yang pertama di sini adalah pulsa. Pulsa di sini saya kasih modalnya 200.000. Nah, terus untuk mie goreng itu dia per dosnya 111.000, sedangkan kalau setengah dosnya 55.000. Untuk mie soto itu satu dosnya 105, sedangkan
Untuk setengah dos, harga setengah dosnya itu 52.500. Nah, di sini juga kita kan namanya juga usaha baru, jadi kita pasti menyiapkan kayak minuman juga ya. Jadi di sini ada minuman. Di sini saya kasih energen itu kalau per rentengnya itu 18.000. Jadi kalau kita ambilnya 3 renteng, 3 rasa misalnya, itu berarti dapatnya 54.000. Nah, di sini itu biasanya saya belanja itu rasa coklat, rasa vanila, sama kacang hijau, karena itu yang terlaris ya di warung saya. Nah, sedangkan untuk susu dengko di sini itu dia per rentengnya itu 32.000. Nah, sedangkan kalau kita belinya 3 renteng itu kita bisa dapat harga 96.000. Terus kalau untuk rokok di sini saya siapkan 3 rokok ya, itu ada Sempurna, Surya 12 sama 153. Nah, jadi di sini saya contohkan untuk barang-barang terlaris saja ya teman-teman menurut saya. Nah, jadi untuk rokok ini, kalau rokok Sempurna itu dia 1 slov 256, sedangkan kalau setengah slov kita bisa ambil dengan harga 128.000 saja. Nah, kalau untuk Surya dia itu 1 slovnya 202, sedangkan untuk setengah slovnya 101.000 rupiah. Nah, untuk 153 di sini dia 1 slovnya 184 dan setengah slovnya itu 92.000. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya ya, kalau misalkan setengah slov itu kita dapatnya berapa bungkus? Nah, kalau misalkan 1 slov untuk Surya dengan Sempurna itu 1 slov dapatnya 10 bungkus, sedangkan kalau setengah slov berarti dapatnya 5 bungkus. Sedangkan kalau 153 dia 1 slovnya itu isinya 20 bungkus. Kalau setengah slov berarti kita dapatnya 10 bungkus saja. Nah, sedangkan untuk ale-ale di sini, ale-ale ringan ya, kayak jajanan untuk anak-anak di sini ada ale-ale, Vita Jelly, Terio, sama ale-ale kan bermacam-macam rasanya. Nah, itu teman-teman bisa memilih. Jadi di sini saya hitungnya itu harga per dosnya itu 21.000. Jadi kita bisa belinya 3 dos itu dapatnya 63.000. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya, kayak misalkan teman-teman mau beli kurang dari 3 dos atau mau lebih dari 3 dos juga tidak apa-apa. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya di sini ada kapal api. Nah, di sini minumannya di sini saya cuma tulis kapal api, tapi ada banyak pilihan ya. Jadi di sini ada kapal api, top white, top kopi susu, top cappuccino, top plus, dan ada beberapa minuman kopi susu lainnya ya. Jadi itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini kalau harga per rentengnya di sini adalah 10.500, maka kita belinya 10 renteng itu kita dapatnya 105.000. Nah, di sini juga ada roti teman-teman. Jadi di warung kita itu kita sediakan roti karena pasti ada pelanggan kita yang membeli minuman dengan roti. Nah, roti di sini saya kasih harganya itu 100.000. Selanjutnya di sini ada telur ya. Telur itu 1 ikatnya kalau di daerah saya itu harganya 320.000. Jadi di sini dapatnya 6 rak telur. 6 rak telur, sedangkan kalau misalkan 1 rak itu isinya 60 butir ya, teman-teman. Oh, isinya 30 butir. Maaf ya. Terus untuk gula di sini kalau 1 karungnya itu 650.000. Nah, sedangkan kalau setengah karung kita dapat harganya 325.000. Jadi karena kita baru awal membuka usaha, membuka warung, maka kita belinya setengah karung aja ya. Nanti habis itu kita bagi lagi, jadi kita bungkusnya itu ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, bisa juga kayak bikin gula yang 2 ribuan atau 5 ribuan. Nah,
berikutnya di sini ada sampo. Nah, sampo di sini kan ada berbagai macam sampo ya. Jadi di sini saya pasangnya harga saya kasih untuk sampo itu Rp100.000. Jadi itu dari Rp100.000 ini kita bisa beli berbagai macam sampo. Nah, berikutnya di sini adalah pampers atau popok anak. Nah, di sini satu rentengnya itu harga Rp21.000, sedangkan kalau kita belinya itu 3 renteng berarti kita dapat Rp63.000. Nah, kenapa 3 renteng? Karena di sini kan beda-beda ukuran ya teman-teman, ada S, M, dan juga L. Kalau XL itu kayaknya kurang laris ya teman-teman, jadi saya cuma contohkan barang-barang yang laris saja untuk teman-teman pemula. Nah, yang berikutnya ada mie gelas di sini. Nah, mie gelas ini juga termasuk kayak cemilan ya teman-teman untuk anak-anak. Jadi dia termasuk barang yang laris juga. Di sini dia kalau harga per rentengnya 10.500. Nah, di sini kalau saya contohkan kita belinya 5 renteng berarti kita dapat harganya 52.500. Nah, untuk jajanan di sini saya kasihnya 200.000 teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau belikan jajan apa-apa saja, tapi di sini saya kasihnya 200.000. Nah, di sini juga kita bisa menyiapkan kayak kebutuhan tambahan. Di sini ada saya kasih mama lemon yang kecil yaitu 58 mili. Nah, itu harga satu dosnya 65.000. Itu teman-teman bisa siapkan juga ya di warung teman-teman. Nah, terus selanjutnya di sini ada minyak goreng. Nah, minyak goreng di sini kalau yang 1 liter itu harganya 160.000 per lusin. Sedangkan ini adalah minyak baru ya teman-teman, yang minyak kita, mereknya minyak kita. Jadi dia lebih murah dibandingkan dengan minyak yang lain. Dia itu 1 lusinnya 160.000 saja. Nah, sedangkan kalau untuk minyak goreng yang ukurannya itu 500 mili, itu dia satu dosnya itu kita dapatnya itu 105.000. Nah, selanjutnya di sini ada Daya atau sabun cuci teman-teman. Jadi di sini sabun cuci kalau yang kecil itu kita dapat satu dosnya 105.000. Sedangkan kalau yang 1 kilo itu harganya 234 per dos. Nah, baik teman-teman, jadi tadi saya lupa untuk memasukkan harga sabun mandi. Jadi sabun mandi itu juga termasuk penting ya teman-teman. Jadi sabun mandi itu biasanya kalau contoh ya teman-teman, saya kasih di sini contoh sabun Lifebuoy. Lifebuoy itu dia satu lusinnya itu 72. Dia satu lusinnya itu 44.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli 1 lusin berarti teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, teman-teman, dari keseluruhan ini harga barang-barang ini yang sudah saya totalkan itu dapatnya Rp2.384.000. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cuma ada modal 1 juta atau 2 juta, teman-teman bisa belanjakan beberapa barang yang memang dibutuhkan masyarakat di sekitar teman-teman. Baik teman-teman, jadi mungkin ini beberapa barang yang bisa saya contohkan dan teman-teman bisa ikuti. Jadi di sini saya tidak memaksa kepada teman-teman untuk wajib membeli barang-barang yang sudah saya berikan di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman itu berbelanja harus sesuai dengan kebutuhan di tempat teman-teman. Jadi di sini yang harga yang saya kasih di sini adalah harga yang asli, harga real pick dari toko yang biasa saya belanjakan. Jadi saya di sini kasih harga asli biar teman-teman itu bisa sesuaikan dengan modal teman-teman. Cuma di sini teman-teman saya tekankan lagi kalau tiap-tiap daerah itu harganya pasti beda-beda ya. Jadi di sini memang harga di daerah saya seperti itu, maka saya berikan contoh seperti itu.
Nah, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha, jangan ragu-ragu, bulatkan tekad langsung memulai usaha. Jangan mendengarkan suara-suara bisikan dari kiri kanan, karena itu akan membuat kita ragu-ragu dan kita pasti tidak pede lagi untuk memulai usaha kita. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.